Di sini kami dari kelompok 8 yaitu akan mempresentasikan tentang pendidikan abad 21. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komawina Dewi. Rekan saya, Perkenalkan, nama saya Kadesiana Minayanti. baik. Untuk mempersingkat waktu, mari saja langsung lanjut ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pengertian pendidikan abad 21. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, isu global pendidikan abad 21. Serta yang terakhir ada kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas. Baik, kita lanjut kepada pendidikan abad 21. Tentu saja yang terbelit dalam pemikiran kalian adalah tentang teknologi. Abad 21 ini menyambung tentang teknologi yang kian meningkat, yang kian maju pesat. Jika kita kaitkan dengan pendidikan abad 21 adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan untuk siswa berpikir kritis dan mampu berkomunikasi secara global. Di mana pendidikan ini mohon maaf, di mana pendidikan ini berfokus pada pembelajaran sepanjang hayat, keberlanjutan dan kesiapan kerja dengan mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran inovatif untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga dunia yang kompeten dan adaptif. Selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam pendidikan. Mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan itu tentu saja memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki banyak kendala ataupun tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan manfaat. Manfaat ketika kita mengintegrasikan suatu pendidikan dengan teknologi. Yang pertama, akses informasi yang luas. Kita dapat mengakses berbagai macam informasi yang luas melalui dengan teknologi ketika kita tersambung dengan internet. Selanjutnya ada pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Seorang guru mampu untuk menekankan pembelajaran atau memberikan pembelajaran secara interaktif dan juga menyenangkan ke dalam kelas melalui dengan video-video edukasi ataupun video-video pembelajaran lainnya. Yang ketiga, ada personalisasi pembelajaran. Yang keempat, ada kolaborasi dan komunikasi. Dan terakhir ada efisiensi dan pengelolaan. Oke, itu untuk manfaat yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang tantangan. Yang pertama, aksesibilitas dan kesenjangan digital. Yang kedua, kesiapan dan pelatihan guru yang kian menurun. Yang ketiga, biaya implementasi. Jika kita berkata terkait dengan biaya implementasi, ketika kita belajar menggunakan suatu teknologi atau suatu internet, tentu saja ada biaya implementasi yang harus kita keluarkan, seperti untuk membeli kuota ataupun yang lainnya. Untuk keempat ada keamanan dan juga privacy, di mana ketika kita sudah menggunakan suatu teknologi untuk pembelajaran, itu akan memungkinkan kebocoran dari data-data sekolah. Yang kelima, ada ketergantungan pada teknologi. Ketika kita sudah mengenal yang namanya teknologi dan menuangkannya ke dalam pendidikan, otomatis ketika kita melakukan pembelajaran, kita udah selalu bergantung kepada teknologi. Tanpa sadar, kita sudah bergantung kepada yang namanya teknologi. Oke. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, e-learning dan kursus online. Tentu saja kalian mengenal dengan istilah e-learning atau platform belajar online lainnya. Sekarang, banyak sekali sekolah yang menggunakan platform tersebut. Platform belajar dengan menggunakan sistem database. Selanjutnya,
Penggunaan perangkat lunak edukatif seperti Google Classroom, Moodle, dan Microsoft Teams for Education. Untuk Google Classroom sendiri, itu yang paling sering kita gunakan sewaktu kita masa masuk pandemi. Yang ketiga, ada teknologi realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Seperti melakukan tur virtual atau eksperimen sains. Yang selanjutnya, game edukatif dan simulasi seperti Minecraft Education. Oke, kita masuk ke isu-isu global pendidikan yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan tadi. Yang ketiga itu ada isu-isu global pendidikan abad 21. Menghadapi isu-isu global dalam pendidikan abad ke-21 membutuhkan pendekatan inovatif dan komprehensif. Dan selanjutnya, isu global dan cara mengatasinya. Yang pertama itu ada perubahan iklim dan berkelanjutan. Cara mengatasinya mengintegrasikan pendidikan lingkungan dan keberlanjutan dalam semua tingkatan kurikulum. Dan yang kedua, ketidaksetaraan pendidikan. Cara mengatasinya adalah memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pendidikan jarak jauh dan e-learning khususnya di daerah terpencil, didukung oleh program beasiswa dan bantuan finansial bagi siswa yang kurang mampu. Dan yang ketiga ada globalisasi dan kompetensi antar budaya. Cara mengatasinya memasukkan studi tentang budaya, bahasa, dan sejarah global dalam kurikulum, mengembangkan program pertukaran pelajar dan kolaborasi internasional untuk memberikan perjalanan langsung tentang keberagaman budaya. Dan yang keempat ada teknologi dan literasi digital. Cara mengatasinya adalah memasukkan literasi digital dan keterampilan teknologi dalam kurikulum dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Dan yang kelima ada kesehatan mental dan kesejahteraan. Cara mengatasinya adalah menyediakan layanan konseling dan dukungan kesehatan mental di sekolah dan mengajarkan keterampilan manajemen emosi dan stres pada siswa. Dan yang keenam ada etika dan tanggung jawab sosial. Cara mengatasinya adalah mengintegrasikan pendidikan etika dan kewarganegaraan global dalam kurikulum, mendorong siswa terlibat dalam proyek-proyek sosial dan kegiatan sukarela, dan serta memfasilitasi diskusi tentang isu-isu etika dan tanggung jawab sosial di kelas. Selanjutnya ada kesetaraan akses pendidikan berkualitas. Diperlukan langkah seperti 1. Menyediakan infrastruktur yang memadai, membangun dan memelihara fasilitas pendidikan di daerah terpencil dan kurang berkembang. Dan kedua ada program beasiswa dan bantuan finansial, yaitu menyediakan program beasiswa dan bantuan finansial untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu. Dan yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan guru, yaitu mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Baik, sekian untuk materinya. Jadi kami ambil untuk memberikan kesimpulannya. Pendidikan abad 21 adalah transformasi pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kritis seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi serta menjadi warga dunia yang kompeten dan adaptif. Menjadi mahasiswa yang tidak hanya berfokus atau berpacu pada teknologi, melainkan kita sebagai generasi penerus harus mampu menyaring dari teknologi itu sendiri untuk dituangkan ke dalam suatu pendidikan. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan lagi sebentar.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.